Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi sahabat Prophet Story. Kembali lagi nih sama kita yang insya Allah akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kali ini tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelumnya kita telah mengisahkan bagaimana para saudara Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar memusuhinya. Mereka bersekongkol untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur dan membohongi ayahnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala. Dikisahkan setelah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam dasar sumur, lalu ditinggalkan seorang diri di dalam sumur itu, Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di dasar sumur itu selama 3 hari. Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan suatu kafilah ke arah Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka turun beristirahat di dekat sumur tersebut. Lalu mereka menyuruh tukang pengambil air dari mereka untuk menimbakan air untuk mereka. Setelah penimba air itu datang ke sumur tersebut dan menjulurkan timbanya ke dalam sumur, maka Nabi Yusuf alaihissalam bergantung kepada tali timba itu. Akhirnya ia keluar dari sumur, dan si penimba air merasa gembira, lalu berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya busyra hadzal ghulam. Oh, kabar gembira ini. Ada seorang anak. Setelah ditemukan, Nabi Yusuf alaihissalam dijual dengan harga murah dan dijadikan budak. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dijual lagi di pasar Mesir dan dibeli oleh seorang Al-Aziz yang mulia dan memiliki istri yang cantik bernama Zulaiha. Kemudian Perdana Menteri yang membeli Yusuf di pasar membawanya ke rumah dan berkata pada istrinya, Akrimi mathwahu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia akan bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Mulailah Yusuf membuka lembaran kehidupan yang baru. Ia tak lagi tinggal bersama ayahnya dan juga saudara-saudaranya yang dengki kepadanya. Ia mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orang tua angkatnya ini. Alhamdulillah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa hidup dengan damai dan bahagia. Nabi Yusuf alaihissalam terus beranjak dewasa dan tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan juga cerdas. Setan tidak pernah tinggal diam. Setelah membisiki saudara-saudaranya untuk membuang Yusuf ke sumur, kali ini ia membisiki istri sang Aziz. Suatu hari, istri Al-Aziz, Zulaiha, merayu Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Karena Zulaiha sangat cinta kepada Yusuf. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya untuk Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah yang saat itu Yusuf ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat tidak senonoh. Wa qalat haytalak. Dan dia berkata, marilah ke sini. Yusuf menolak ajaran itu dengan tolakan yang keras, dan ia mengatakan,
Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana mathwah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya adalah, sesungguhnya suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas kebaikan ini dengan melakukan perbuatan keji, zina terhadap istrinya. Namun wanita itu terus menggoda Yusuf. Ia berusaha mendekati Yusuf. Setiap kali wanita itu melangkah mendekat, maka Yusuf pun melangkah mundur. Sampai akhirnya Yusuf lari darinya, dan Zulaikha mengejarnya untuk mengembalikan Yusuf ke dalam rumahnya. Zulaikha berhasil memegang gamis Yusuf. Karena saking kuatnya Zulaikha mencengkram gamis Yusuf, dan saking kuatnya usaha Yusuf berlari menghindarkan diri darinya, maka gamisnya robek lebar. Menurut suatu riwayat, Yusuf terjatuh setelah bajunya robek. Lalu ia bangkit meneruskan pelariannya, sedangkan si wanita itu tetap mengejarnya. Wah, kuat sekali ya imannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wajar saja sih Nabi Yusuf alaihissalam menjadi nabi. Keduanya menjumpai suami si wanita itu telah berada di pintu dan sedang berdiri. Maka pada saat itu juga timbul niat jahat dalam diri wanita untuk menyelamatkan dirinya dari keadaan yang terjepit. Maka ia membuat tipu dan makar dengan membalikkan kenyataan, yaitu bahwa Yusuflah yang memulainya. Yusuf hendak melecehkannya. Demikianlah kilas si wanita itu kepada suaminya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'a. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, yakni hendak melakukan perzinaan? Illa ayyusjana, selain dipenjarakan, au adzabun alim, atau dihukum dengan azab yang pedih, yaitu dipukuli dengan pukulan yang keras lagi menyakitkan. Maka pada saat itu juga Yusuf membela dirinya karena dia merasa tidak bersalah. Lalu dia membersihkan dirinya dari tuduhan khianat yang dilancarkan oleh wanita itu. Hiya rawadatni an nafsi. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dalam pembelaannya, Yusuf menyebutkan bahwa wanita itulah yang mengajaknya untuk berbuat tidak senonoh dan menarik baju gamisnya hingga robek. Mereka berdua beradu hujah di hadapan sang Perdana Menteri, sekaligus suami dari wanita ini. Maka salah seorang saksi dari keluarga itu berkata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dalam ucapannya yang menyatakan bahwa Yusuflah yang mengajaknya dan menggodanya untuk serong. Karena bila demikian, berarti Yusuf yang mengajaknya untuk berbuat zina. Lalu ia menolak dan mendorong dada Yusuf. Maka baju gamisnya koyak pada bagian mukanya. Berarti si wanita itu benar dalam pengakuannya.
Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataannya. Sebab di saat Yusuf lari dari wanita itu, sedangkan wanita itu mengejarnya, maka yang terpegang olehnya adalah baju gamis bagian belakang. Tujuan wanita itu hendak mengembalikan Yusuf kepadanya, tetapi Yusuf menolaknya, sehingga robeklah baju Yusuf dari arah belakangnya. Maka sang suami memeriksa baju gamis Yusuf alaihissalam, dan dilihat ternyata baju gamis Nabi Yusuf alaihissalam sobek di bagian belakang. Maka ia pun berkata, qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Lalu sang Perdana Menteri memohon pada Yusuf untuk menyembunyikan kejadian ini dari siapapun. Kemudian Al-Aziz menoleh ke arah istrinya dan memerintahkannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi entah siapa yang menyebarkannya. Ternyata kejadian memalukan ini tersebar ke seantero penduduk kota Mesir, sehingga menjadi topik pembicaraan oleh istri para pejabat dan orang-orang terkemuka di kota itu. Mereka memprotes tindakan istri Al-Aziz karena ia adalah seorang istri dari orang yang terpandang di kota itu. Mereka juga menggibah sang suami karena mendiamkan perbuatan itu. Apa ya yang akan dilakukan oleh Zulaikha? Ketika mendengar dirinya dicerca, maka Zulaikha mengundang mereka ke rumahnya dan menjamu sebagai tamu. Mereka diberi tempat duduk yang berhamparkan permadani, dilengkapi dengan bantal-bantal. Kemudian mereka dijamu dengan hidangan sampai mereka senang. Setelah itu Zulaikha mengeluarkan beberapa buah dan juga pisau. Kira-kira untuk apa ya? Mereka diperintahkan untuk memotong buah yang ada di situ. Di saat sedang asik-asiknya memotong, Zulaikha memanggil Yusuf untuk menemui mereka. Yusuf pun keluar dan menemui mereka. Maka mereka merasa kagum dan terpesona oleh ketampanannya. Saking kagumnya mereka lupa dan tidak memperhatikan kalau sedang memotong buah. Mereka tidak menyadari kalau mereka sedang memotong-motong jari mereka sendiri. Sambil memotong jari, mereka berkata, wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Setelah dari kejadian itu, mereka berjanji pada Zulaikha tidak akan mencercanya lagi, karena mereka sudah melihat sendiri bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sampai membuat mereka memotong jari-jari mereka sendiri, karena terpedaya ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam.
Diceritakan kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah dianugerahi separuh dari ketampanan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dalam hadis Isra bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersua dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Lalu beliau bersabda, "Fa'idha huwa qad u'tiya satrul husni." Dan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dianugerahi separuh dari ketampanan rupa. Maksudnya ialah jika ketampanan seluruh umat manusia ini satu, maka setengah ketampanan itu milik Nabi Yusuf alaihissalam, dan setengahnya lagi milik seluruh lelaki yang ada di dunia. Sedangkan di dalam riwayat lain, Al-Hasan Al-Basri telah meriwayatkan secara mursal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "U'tiya Yusufu wa ummuhu sulusa husni ahli dunya wa u'tiyan nasu sulusain." Au qala u'tiya Yusufu wa ummuhu sulusaini wan nasu sulusa. Yusuf dan ibunya dianugerahi sepertiga keindahan penduduk dunia, sedangkan seluruh manusia dianugerahi 2/3. Nah, sahabat Prophet Story, dari kisah tadi kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah, seperti halnya yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang dan ditelantarkan ke sumur, kemudian dijual belikan di pasar budak. Ternyata malah menjadi anak angkat dari Al-Aziz. Kedua, berhati-hatilah terhadap perempuan, karena setan suka memperalat kaum Hawa untuk menggoda dan menjurumuskan kaum Adam. Ketiga, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Keempat, janganlah menggibah seseorang yang pernah melakukan suatu dosa atau kesalahan. Ditakutkan kita akan melakukan dosa yang sama seperti orang tersebut. Nah, seru banget kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Selanjutnya kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi kali ini beliau sedang berada di penjara dan kelak akan menjadi bendaharawan Mesir. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.